bersama saya Andi Shalini. PT Multipolar Teknologi Tbk dengan kode saham MLPT merupakan mitra terpercaya dalam perencanaan perancangan dan pengembangan teknologi digital inovatif di berbagai sektor industri yang mampu membawa bisnis ke level yang lebih tinggi. Era digitalisasi menuntut tersedianya aplikasi yang tangguh, cepat, dan terjamin keamanannya. Tentunya hal ini butuh platform infrastruktur seperti server yang andal, stabil, terjamin, aman, dan dapat dengan cepat melakukan data recovery saat terjadi problem sehingga tidak ada toleransi untuk mengalami penurunan kinerja yang bisa mengganggu layanan operasional. Director Hybrid Infrastructure Services Businesses Multipolar Technology, Johan Gunawan menyebutkan, IBM Power hadir sebagai solusi yang dirancang khusus dengan performa yang luar biasa. Keunggulan agility, security, dan artificial intelligence menjadikan IBM Power benar-benar powerful untuk akselerasi digital perusahaan, khususnya dalam membantu Bank Sumsel Bubble bertransformasi dan meningkatkan layanan perbankannya. Lantas bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung inovasi di Bank Sumsel Bubble termasuk dalam hal mendukung ketersediaan data perusahaan dan memastikan bisnis resiliensi di tengah banyaknya potensi disrupsi? Dan apa saja teknologi pendukung yang digunakan oleh Bank Sumsel Bubble dalam mengadaptasi teknologi digital untuk operasional? Untuk membahasnya telah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Johan Gunawan selaku Director of Hybrid Infrastructure Services Business PT Multipolar Teknologi Tbk, serta telah bergabung bersama kami Bapak Bambang Wahyu Nugroho selaku pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Sumsel Bubble. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Mbak Sasa, kabar baik. Oke, saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, di era digitalisasi saat ini, Bank Sumsel Bubble ini kan kita tahu sebagai salah satu roda penggerak perekonomian daerah yang terus melakukan inovasi. Salah satunya dengan layanan perbankan berbasis internet. Kita tahu baru saja diluncurkan di akhir 2022. Nah, apakah ini menjadi strategi Bank Sumsel Bubble nih Pak untuk beradaptasi di era digitalisasi saat ini? Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Pertanyaan paling yang bagus ya. Jadi sesuai dengan mimpi Bank Sumsel Bubble yang sudah dicanangkan dalam visinya yaitu menjadi bank terkemuka dan terpercaya dengan kinerja yang unggul. Nah, untuk yang berikutnya lagi kita tambahkan Mbak Sasa di belakangnya adalah berbasiskan layanan digital. Nah, ini tentunya menjadi challenge kami sebagai tim IT di Bank Sumsel Bubble untuk merealisasikan dari visi yang sudah dicanangkan Board of Direction kami. Jadi dengan sudah secara survei di Indonesia itu hampir 80% ya masyarakat itu sudah menggunakan internet. Makanya ini sudah menjadikan opportunity yang harus tentunya Bank Sumsel Bubble sentuh di sana. Bank Sumsel Bubble mau tidak mau suka tidak harus ingin ke sana. Makanya kita di akhir tahun 2022 meluncurkan layanan baru yaitu dalam bentuk customer onboarding dan juga open API. Nah, di mana semua infrastruktur yang terhubung dengan layanan kita itu semuanya adalah terhubung dengan internet. Dan demikian makanya layanan kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat atau baik nasabah maupun calon nasabah Bank Sumsel Bubble. Sehingga kalau nasabah Bank Sumsel Bubble ingin menjadi nasabah Bank Sumsel Bubble itu tidak perlu lagi ke kantor. Cukup dengan melakukan download aplikasi dan melakukan rule yang sudah ditetapkan dalam customer onboarding itu sudah done untuk menjadi nasabah Bank Sumsel Bubble. Berikut juga dengan layanan-layanan yang nasabah pilih, baik itu kartu ATM atau kartu debit, kemudian boleh juga SMS banking, mobile banking, internet banking, dan overall yang memang kita sediakan di dalam customer onboarding itu. Inilah dari sisi retail. Sedangkan dari sisi institusi, di mana Bank Sumsel harus bermitra dengan bank maupun non perbankan yang lain, di mana kita akan membentuk ekosistem bisnis yang tentunya dilengkapi dengan internet tadi. Makanya kita membentuk satu kanal yang ini bisa mensinergikan kekuatan bisnis yang ada di masing-masing institusi tadi dengan cara menggunakan open API. Jadi API banyak,
tetapi sekarang yang kita luncurkan adalah benar-benar API yang standar sehingga memudahkan dari sisi bisnis untuk mempercepat bagaimana integrasi sistem itu terjadi. Demikian Mbak Sasa. Oke, inovasi Internet of Things melalui customer onboarding dan juga Open API. Boleh digambarkan Pak Bambang selama ini seperti apa sih dengan adanya Open API dan juga customer onboarding ini sebelum adanya fitur-fitur ini dan juga setelah, seperti apa dampaknya Pak? Satu pertanyaan bagus nih, jadi ada ONU-nya ya Mbak ya. Jadi sebelumnya untuk yang customer onboarding di mana untuk menjadi nasabah suatu bank atau di Bank Sumabel khususnya, itu nasabah harus datang langsung ke Bank Sumabel di mana harus mengisi form, kemudian harus due diligence, kemudian harus menandatangani sana sini secara paper ya. Nah, dengan adanya customer onboarding ini nasabah seperti layaknya perbankan yang sudah maju atau yang sudah digital itu cukup dengan menggunakan download aplikasi dan kemudian di install di dalam App Store-nya dan kemudian melakukan pengkinian data yang sudah disiapkan secara form di dalam COP tersebut atau customer onboarding tersebut, kemudian memilih jadwal waktu untuk due diligence dan itu bisa ditetapkan sendiri oleh pihak nasabahnya atau calon nasabahnya. Itu berlaku juga baik yang sudah jadi nasabah Bank Sumsel maupun yang belum menjadi nasabah Bank Sumsel. Di mana kalau nasabah Bank Sumsel ingin menambahkan satu layanan-layanan yang memang belum dilakukan pada sebelumnya, dia bisa meng-apply layanan tersebut, ya, apakah itu SMS banking, mobile banking, internet banking, itu bisa dilakukan di dalam customer onboarding tersebut. Nah, itu kemudahannya sebelum dan sudahnya setelah Bank Sumsel setelah mengimplementasikan customer onboarding, yaitu memudahkan kapanpun dimanapun nasabah bisa engage ke dalam layanan Bank Sumsel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Open API. API itu sudah suatu yang hal jamak dari saya tahun 90-an ya berpartisipasi dalam teknologi IT. Hanya saja yang di sekarang ini adalah open, jadi distandarisasi sehingga apabila sudah standar menggunakan Snap tentunya, ini dengan sangat mudahnya bisnis terjalin. Di mana secara IT tidak ada lagi banyak lagi yang harus dipikirkan karena semua yang akan berkolaborasi di dalam satu ekosistem bisnis tersebut itu sudah satu bahasa, satu format, satu platform. Dan satu juga bagaimana mekanisme untuk pengamanan security. Berikut juga infrastrukturnya, karena sudah menggunakan internet. Jadi kita tidak perlu membuat node to node kabling, itu tidak perlu lagi. Jadi cukup apakah sudah bisa terkoneksi dengan internet? Yes. Oke, kalau demikian sudah satu tahap infrastruktur sudah jalan dari sisi network. Tinggal bagaimana kita akan melakukan handshaking atau koneksivitas secara data. Oke, sudah sama dan cocok. Tinggal bisnisnya mau kayak apa. Dan kalau itu sudah sama, sebenarnya IT sudah done saja, tinggal kapan kita mau on-nya, dan tinggal monggo sisi bisnis akan bagaimana meng-create data-data yang akan dilalukan ke dalam sistem yang disensitifkan tadi, dan bagaimana nanti kita create revenue-nya dari sinergitas itu. Demikian Mbak Sasa. Oke, efektif dan juga efisien yang tentunya menjawab juga kebutuhan nasabah ya Pak Bambang. Menarik nih terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bank Sumsel Bubble utamanya terkait dengan Internet of Things. Tapi yang menarik nih Pak Bambang, inovasi yang dilakukan Bank Sumsel Bubble ini tentunya kan dimungkinkan dengan dukungan teknologi informasi yang tepat ya Pak. Boleh dielaborasikan Pak, bagaimana sih peran teknologi informasi dalam mendukung inovasi di Bank Sumsel Bubble sendiri termasuk dalam mendukung ketersediaan data perusahaan dan juga memastikan bahwa bisnis resiliensi di tengah banyaknya potensi disrupsi. Silakan Pak Bambang. Baik Mas Sasa, jadi semua yang namanya IT ya itu adalah alat pendukung, di mana yang sangat mahal dan sangat harus kita jaga adalah data. Makanya topik kali ini sangat menarik ya, di mana sekarang sedang sangat harus kita jaga yang namanya data tersebut ya. Keandalan data atau data lisensi itu memang menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat kritikal bagi kita sebagai masuk ke industri di perbankan, khususnya dari sisi teknologi, di mana trust itu menjadi nomor satu bagi kita.
Jadi untuk supaya data ini tahan, makanya kita sangat mementingkan yang namanya kehandalan data ini, Mbak Sasa. Jadi bagaimana data ini bisa mudah diakses, kemudian bagaimana data ini handal kalau bisa terjadi sesuatu, bagaimana performanya, bagaimana kemudian interoperability-nya, bagaimana kapasitinya, semuanya itu mudah untuk di-handling. Itulah salah satu kunci bagaimana bisa kita masuk ke dalam tataran digital ini. Makanya setelah kita masuk ke ranah digital dari sisi front end, memang kami di Legacy System menggunakan yang namanya Power IBM ya, atau IBM Power, di mana Pak Yohan, ini kita sudah anniversary ke dua dekade ini. Jadi kita mulai menggunakan IBM Power itu dari tahun 2003 dan sekarang sudah 2023, jadi sudah 20 tahun kita menggunakan IBM Power. Maka sekarang ujungnya kita sudah digital, tetapi di legacy system kita memang masih menggunakan IBM Power, dan saat ini memang masih memenuhi apa yang kita harapkan dari sisi performance maupun dari sisi scaling. Hanya saja mungkin kedepannya ini apakah ini bisa bersinergi apa enggak, nanti kita sama-sama cari tahu di sisinya dari Pak Johan nanti. Nah, kita cari tahu nih dari sisi Pak Yohan. Pak Yohan menarik nih, ternyata dari sisi perbankan ini betul-betul dibutuhkan ya Pak, terkait dengan inovasi, digitalisasi, apalagi saat ini juga banyak kebutuhan-kebutuhan yang terus mendorong bagaimana perbankan mau tidak mau seperti tadi Pak Bambang bilang harus selalu melakukan upaya transformasi digitalisasi. Kalau dari Multipolar Teknologi sendiri, apa sih Pak produk dan juga inovasi yang bisa ditawarkan ke perbankan khususnya dalam mempercepat inovasi terkait dengan digitalisasi ini juga Pak? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Bambang itu sangat menarik ya, di mana Bank Sumsel itu bertransformasi, dan kita lihat bagaimana cerita dari Sumsel, Bank Sumsel Bubble, di mana mereka perlu melakukan digital customer onboarding. Nah, ini ada suatu transformasi yang besar di dunia perbankan. Kalau dulu ya ketika customer itu mau jadi nasabah, dia harus datang ke banknya, cabang. Dan kemudian dia harus melakukan serangkaian administrasi, baru diproses. Tapi sekarang mereka semua bisa melakukannya di handphone masing-masing. Nah, ini menimbulkan suatu lonjakan traffic dan lonjakan data yang diperlukan untuk diproses oleh bank itu. Maka kita perlu juga suatu sistem yang resilient. Nah, kami di sini, Multipolar Teknologi, kami adalah partner daripada IBM yang paling besar. Dan kita bisa memberikan solusi yaitu IBM Power System. Nah, apa keunikannya IBM Power System ini? Jadi, IBM Power System adalah suatu sistem yang sudah terbukti resilient. Tadi Pak Bambang sudah mengatakan, sudah dipakai selama 20 tahun ya. Tentu mereka melakukan beberapa kali upgrade, menyesuaikan dengan kebutuhan versi softwarenya. Nah, sistem ini sudah disurvei oleh IBM ke 1.500 customer yang lain di 28 vertikal. Dan itu terbukti mereka memberikan resiliensi 99,999%. Hampir 100%. Iya, jadi itu artinya dalam setahun hanya mati kurang lebih 5 menit. Jadi itu memang suatu sistem yang sangat handal dan ini dibutuhkan. Tentu kita tidak mau kan ketika nasabah satu bank berusaha bertransaksi, loadnya tinggi, kemudian mati. Ya. Kan tidak mau. Jadi dibutuhkan memang sistem handal, IBM Power System ini menjawab tuntutan itu. Oke, Pak Yohan, tapi berdasarkan pengalaman Multipolar Teknologi, apa saja sih Pak tantangan yang biasa atau mungkin yang paling banyak dihadapi oleh customer Multipolar Teknologi dan apa solusinya Pak? Oke, beberapa tantangan yang kita hadapi ya dari customer kami, itu yang pertama itu tadi tuntutan dari resiliensi. Jadi kita selalu menyediakan suatu sistem yang handal, dan sistem yang handal itu kita harus berikan juga servisnya. Nah, karena ketika sistem itu mengalami suatu kendala, kan tentu harus dibantu untuk dipulihkan dengan waktu cepat. Karena bagaimanapun suatu sistem yang baik, itu ada masanya dia perlu kita berikan maintenance, perawatan berkala. Nah, disitulah Multipolar memberikan value add. Kami memberikan value add dalam bentuk melakukan perawatan berkala, preventive maintenance, melakukan juga backup sistemnya, memonitor bagaimana replikasi, sehingga sistem itu akan menjadi resilient. Dan yang perlu diperhatikan juga saat ini nih ya, kaitannya dengan security, Mbak.
Karena kita tahu semua ya bahwa security ini menjadi sangat-sangat banyak sekarang isunya karena koneksi ke internet. Ya. Nah, di titik inilah IBM Power System itu terbukti juga resilient terhadap serangan-serangan ini. Survei juga menunjukkan bahwa IBM Power System mengalami gangguan karena security itu biasanya bisa dipulihkan dalam waktu rata-rata 3 menit. Hanya 3 menit Ya, saja, ini Pak? menurut data yang IBM sudah melakukan research itu ya. Itu kurang lebih 3 menit. Ya, jadi itu bisa dipulihkan. Karena memang ini sistem ini sangat resilient, juga cukup tertutup sehingga tidak begitu mudah diserang. Gitu. Jadi ini solusi yang baik sekali. Oke, tentunya security ini juga menjadi titik krusial juga bagi perbankan gitu ya Pak, apalagi dalam menjalankan operasionalnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Bambang dan juga Pak Yohan. Dan pemirsa, usai jeda kita akan masih lanjutkan kembali perbincangan kita dan jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Take a Look Profit CNBC Indonesia.